مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Orang-orang Makkah dan Jazirah Arab pada zaman sebelum Islam hadir, mereka menamakan nama tahun sesuai peristiwa besar yang terjadi. Makanya kita baca dalam sejarah peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya ada Rabiul Awal. Ada khilaf, ada mengatakan 9 Rabiul Awal, ada khilaf tanggal lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ahli sejarah biasa memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya apa waktu Nabi lahir? Tahun gajah, Amul Fil. Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu, tahun itu dijadikan nama atau patokan tahun di waktu itu. Mereka menjadikan jika ada peristiwa besar terjadi pada waktu itu, maka mereka menamakan sesuai peristiwa tersebut. Ada seorang ulama Andalusia, Spanyol, namanya Abul Qasim Suhail. Abul Qasim As-Suhaili. Beliau punya kitab sejarah diakui oleh para ulama. Beliau menjelaskan kitab sejarahnya Ibn Hisham, namanya Sirah Ibn Hisham. Kitabnya berjudul Ar-Rawdul Anf. Rawdul Anf. Ini kitab sejarah yang sangat luar biasa, membahas tentang biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Amul Fil dinamakan tahun gajah karena 50 hari. Menurut beliau 50 hari sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia, 50 hari tersebut sebelum Nabi Muhammad lahir ada peristiwa besar, yaitu raja atau amir yang ada di Son'ah di Yaman. Gelarnya Abraha. Abraha ini beliau membangun, ini dia membangun Al-Khalis atau Al-Kalinus. Dibuat seperti Ka'bah di Son'ah. Dibuat gereja besar dengan tujuan orang-orang yang pergi ke Makkah dialihkan ke Son'ah. Mau buat saingan dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sejak zaman dulu memang banyak orang datang. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijala ya'tina min kulli fajjin amik. Allah Ta'ala mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, serukan kepada manusia untuk haji. Di zaman Nabi Ibrahim sudah diserukan, maka orang-orang akan datang. Jadi memang daya tarik magnet yang ada di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah dari sejak zaman dulu sebelum Islam hadir, memang sudah datang untuk mereka melakukan ritual ibadah dengan macam-macam ritual. Ada yang mengikuti ritual ibadahnya Nabi Ibrahim, namanya Al-Hanafiyah. Ya, Al-Hanafiyah, pengikut millahnya Ibrahim, seperti kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti ayahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengikuti ibadah Nabi Ibrahim. Maka tidak ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa orang tua Nabi, kakeknya Nabi menyembah berhala. Tidak ada. Tidak ada satu riwayat yang menjelaskan itu. Ada juga Nasrani, ahli kitab. Ada juga orang-orang penyembah berhala. Jadi banyak agama, banyak pemahaman yang ada di Makkah pada waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sihristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal, kitab tentang ensiklopedia teologi dunia. Ada sekitar 900 halaman kitabnya, membahas tentang sejarah teologi dunia, bukan hanya Islam. Seluruh dunia punya agama itu dibahas secara rinci oleh beliau, namanya Al-Imam As-Sihristani rahimahullah. Beliau katakan demikian. Raja Abraham mau buat saingan dengan Ka'bah yang ada di Makkah, dia buat. Dan alhamdulillah Al-Fakir pernah mampir di situ.
mereka jadikan tempat sampah. Dia buat seperti Ka'bah. Di zaman Abraha itu, dia bangun, bilang kepada seluruh manusia yang mau pergi ke Makkah, pergi ke Son'a, sudah ada ini, lebih bagus daripada Ka'bah. Dan dia buat dengan sangat baik, sangat indah. Dia berpikir bisa mengalihkan itu. Kebetulan pada waktu itu di Son'a, Son'a ini satu kota di Yaman, ibu kotanya Yaman, Son'a, kota tua. Ada orang asli Makkah yang tinggal di Son'a. Ketika mendengar ucapan tersebut, marah dia. Akhirnya dia datangi itu tempat, namanya saya lupa, Kalanis kalau tidak salah. Tempat itu yang dia buat Ka'bah di situ. Dia datangi, dia berak di situ. Dia berakin tempat itu. Raja marah. Kurang ajar. Siapa yang berakin ini? Dibawa orangnya. Dalam satu riwayat dikatakan dihukum mati. Di saat itulah usaha Abraha gagal menarik simpati manusia untuk bisa kembali atau untuk pergi ke tempat Ka'bah yang dia bangun. Maka dia berinisiatif, kalau begitu tidak ada cara lain kecuali harus menghancurkan Ka'bah. Kalau Ka'bah yang di Makkah sudah hancur, otomatis orang akan pergi ke sini. Kalau masih ada Ka'bah, tidak akan mungkin bisa datang ke Son'a. Maka dia kumpulkan pasukan-pasukannya. Di antaranya dia punya satu gajah yang sangat besar, namanya Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Sini ada nama Mahmud? Gajah besar namanya Mahmud. Berangkat dari Yaman menuju ke Makkah tujuan. Ada pengkhianat menunjukkan jalan. Ini raja belum pernah ke Makkah, tapi ada pengkhianat menunjukkan jalan akhirnya sampai di Makkah, tapi belum masuk ke wilayah Masjidil Haram, tapi masih di luar. Dibuat tenda di situ. Kemudian diutus utusan datang menemui pimpinan suku kaum Quraisy. Pada waktu itu yang memimpin kaum Quraisy adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, bernama Sayyidina Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Datang mengabarkan bahwa ini raja datang dengan pasukan besar, membawa gajah-gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kata utusan tersebut, Abraha tidak memerangi kalian, tapi tujuan Abraha adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Namun jika kalian menghalangi, maka kami akan perangi kalian. Itu wasiat dari Abraha. Kemudian diperintahkan beberapa orang Makkah untuk survei, lihat kekuatan tentaranya Abraha. Ketika mereka melihat memang dengan jumlah yang besar dan mereka tahu diri, oh ini tidak bisa dilawan. Sayyidina Abdul Muttalib berdoa di depan Ka'bah. Coba buka kitab Radul Unf. Apa doanya? Disebut nama Allah, menyebutkan tauhid, dan punya keyakinan, ya Rob, ini adalah rumahmu, bukan rumahku. Kalau ini rumahmu, yang jaga engkau, bukan saya, karena saya tamu. Tapi Ka'bah adalah rumahmu. Itu pernyataan Sayyidina Abdul Muttalib. Maka dikumpulkan orang-orang Makkah, sudah kita mengungsi saja. Mengungsi. Jangan dilawan, biarkan saja. Dengan punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Ta'ala akan menjaga Ka'bah. Ini bukti bahwa beliau Muslim. Bukti beliau Muslim. Setelah itu, unta-untanya Sayyidina Abdul Muttalib dirampas oleh Abraha. Disebutkan di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, juga dalam kitab Raudul Anf menyatakan ada 200 ekor atau 400 ekor unta diambil oleh Abraha. Maka Sayyidina Abdul Muttalib pergi menemui Abraha. Masuk ke dalam tenda. Disampaikan, wahai Abraha, ini ada utusan kepala sukunya kaum Quraisy. Panggil dia masuk. Sebelum dia masuk, Abraha mempersiapkan dengan pakaian kebesarannya, dengan mahkotanya, dengan emas yang dia miliki.
Masuk Sayyidina Abdul Muttalib. Waktu itu duduk di atas sarir singgasana yang di bawah. Waktu melihat wajah Sayyidina Abdul Muttalib, ini Raja Abraha yang tadinya ingin menunjukkan kebesarannya, mau menunjukkan wibawanya, ketika melihat wajah Sayyidina Abdul Muttalib bin Hasib, dia jadi tunduk. Tidak sadar tunduk. Kenapa? Wibawanya Abdul Muttalib lebih besar dari Abraha. Karena ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara tidak sadar, setiap orang yang bertemu dengan Abraha duduknya di bawah, Abraha duduknya di atas singgasana. Tapi ketika yang masuk Sayyidina Abdul Muttalib, Abraha tidak sadar, akhirnya menyuruh Sayyidina Abdul Muttalib duduk di samping. Ini anak buahnya, pejabat-pejabatnya yang ikut heran. Belum pernah Abraham memerintahkan seseorang duduk di samping singgasananya, di tempat ia duduk. Baru Sayyidina Abdul Muttalib. Itu dia katakan, saya melihat wajahnya, ini pernyataan Abraha. Saya melihat wajahnya bersinar, wajah yang sangat tampan, yang tidak pernah saya melihat sebelumnya dan sesudahnya. Wajahnya Sayyidina Abdul Muttalib duduk di samping. Setelah itu ada penterjemah, karena dia tidak bisa bahasa Arab, ada penterjemah. Penterjemah itu disuruh tanya, bagaimana dia mau negosiasi masalah Ka'bah. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan apa? Tidak, saya datang kemari bukan masalah Ka'bah, tapi saya datang kemari mau ngambil, saya punya unta yang dirampas. Kata Raja Abraha, tadi engkau datang, dalam pandangan mata saya engkau orang hebat, tapi sekarang engkau jatuh dari pandangan mata saya, menjadi hina. Kenapa? Masa datang kemari bukan urusin Ka'bah, tempat suci kalian, datang kemari minta onta yang dirampas. Itu pernyataan Abraha. Tapi apa jawabannya Sayyidina Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti ribban sayamna'uhu. Saya ini yang punya saya hanya onta, tapi kalau Ka'bah saya gak usah repot urus. Kenapa? Yang punya Allah, dan Allah akan menjaganya. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Al-Imam Siristani mengatakan, ini kalimat yang keluar bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat yang keluar, yang berbicara hakikatnya bukan Sayyidina Abdul Muttalib, tapi yang berbicara hakikatnya adalah cahaya yang ada di dalam tubuh Abdul Muttalib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, nurnya Nabi Muhammad membantu beliau bisa mengeluarkan kalimat tersebut. Ia katakan, ana rabbul ibil. Saya datang kemari mau ambil onta karena onta itu punya saya. Kenapa saya tidak bahas tentang Ka'bah? Karena Ka'bah yang punya Allah dan Allah yang jaga. Maka dikembalikan ontanya. Mereka mengungsi di satu bukit. Sebelum Sayyidina Abdul Muttalib pergi, dia pergi ke gajah yang paling besar, yaitu tadi namanya Mahmud, gajah yang paling besar. Sayyidina Abdul Muttalib membisikkan di telinga gajah, wahai gajah, jangan engkau hancurkan itu Ka'bah. Itu rumahnya Allah, itu tempat suci. Kalau engkau berani, engkau akan musnah. Jangan. Itu dibisikkan di telinga gajah. Berangkat Sayyidi Abdul Muttalib. Dan ini, sejarah ini tidak tertulis di kitab-kitab sejarah yang biasa, harus kitab sejarah yang tebal-tebal. Raudul Unf itu salah satunya, itu puluhan jilid itu kitab. Kalau Nurul Yakin itu khulasah, ringkasan. Rohiqul Maktum juga ringkasan. Tapi Raudul Unf itu kitab sejarah yang paling komplit, berjilid-jilid. Setelah dibisikin ke telinga gajah, berangkat. Dengan kaum Quraisy, mereka menanti-nanti, sedangkan Abraha dengan pasukan sudah siap-siap mau menuju ke Makkah, mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian naik di atas gajah, disuruh gajah jalan, gajah tidak mau jalan.
Dalam beberapa riwayat mengatakan gajah dipukul, suruh jalan menuju ke Makkah, gajah berbalik arah. Heran ini raja, bingung. Ini gajah yang besar, di belakang ada gajah. Disebutkan ada khilaf. Gajah, ada yang mengatakan mereka bawa hanya seekor gajah, Mahmud saja. Makanya suratnya disebutkan satu gajah, surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Afyal, banyak gajah. Sebagian ulama mengatakan gajahnya ada 200 gajah ikut. Kita ambil yang 200 gajah. 200 gajah itu satu ekor pun tidak ada yang berani melangkahkan kaki menuju ke Makkah. Seluruhnya berbalik arah. Akhirnya Abraha bingung, bagaimana ini? Satu pejabat dari Abraha mengatakan, sudah, kasih minum arak tuh gajah. Kalau dia sudah mabuk, gak sadar, kita bisa atur. Jadi gajah diberikan minum arak, khamar. Diberikan minum sampai gajah ini mabuk. Luar biasa. Dalam keadaan mabuk gajah, disuruh jalan ke Makkah, tetap tidak mau. Mereka bingung. Akhirnya sebagian turun dari gajah, mencoba menyeret gajah. Ada yang menusuk dengan tombak. Tetap gajah tidak ada yang mau menuju ke kota Makkah. Mereka berjalan, tidak jauh dari tempat kemah mereka. Allah mengirim burung namanya ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba lihat kalimat alam tara. Artinya apa? Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau tidak melihat? Artinya peristiwa ini bukan Nabi dengar saja, Nabi lihat. Dari mana Nabi lihat? Karena Nabi waktu itu ada di dalam tubuhnya Sayyidina Abdul Muttalib. Dia berpindah. Walaupun ayahnya seandainya sudah lahir, cahaya itu bisa dipindah-pindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Makanya Allah sebut alam taro. Wahai Rasulullah, engkau tidak lihat. Jadi Nabi lihat, saksi mata, bukan dengar. Kayak seperti Nabi SAW melihat Allah. Itu Nabi melihat. Innahu huwas samiul basir. Mendengar dan melihat. Kalau nabi-nabi terdahulu sam'iyah, hanya mendengar saja. Alam taro, engkau tidak lihat wahai Rasulullah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana penciptamu Allah memperlakukan tentara-tentara bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka punya konspirasi, rencana ingin menghancurkan Ka'bah. Tadlil, sia-sia, kami sesatkan rencana mereka. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah mengirim kepada mereka tayra, burung ababil yang datang berbondong-bondong. Ulama tafsir mengatakan burung di dalam Al-Quran Allah sebut 4. Yang pertama burung gagak, yang kedua burung hudhud, yang ketiga burung salwa, yang keempat adalah burung ababil. 4 burung saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan itu burung dia keluar dari lautan, dan dia masing-masing dari seekor burung membawa batu yang dibakar di dalam neraka. 3, seekor membawa 3 batu. 1 diletakkan di mulut, 2 di cengkraman kedua kakinya. Jadi masing-masing 1 ekor burung ababil membawa 3 batu. 3 batu yang dibakar ribuan tahun di dalam neraka. Kok burungnya tidak terbakar? Ini burung gak ada di dunia. Ini burung tidak ada di dunia. Ini burung Allah ciptakan memang punya kelebihan bisa menahan panas api neraka. Makanya bisa dibawa.
dari mulutnya dan dua kakinya terbang. Dalam Rawdul Anfu menyebutkan itu sampai langit menjadi hitam. Dia persis berada di atas pasukannya dan Raja Abraha, persis di atas. Kemudian melontarkan batu tersebut. Dalam tafsir Jalalain, tafsirnya Imam Suyuti, juga dalam tafsir Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'thur, As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 111 Hijriah, menyatakan itu batu sudah ada nama. Jadi nama pasukannya Abraha dan nama Raja Abraha sudah ada namanya, sehingga yang jatuh itu sudah dapat jatah, gak ada yang meleset, jatuhnya sudah ada jatah. Kenapa? Disebutkan nama itu, kalau disebut Abraha, ya batu yang jatuh dari langit itu dilepaskan oleh burung ababil akan kena ke Abraha, dan seluruhnya punya nama, itu batu. Ini bisa dibaca di tafsir Durrul Mansur. Kalau di tafsirnya Abu Hatim Ar-Razi, ada tafsir karya Abu Hatim Ar-Razi mengatakan batunya itu besar seperti kemiri. Batu yang dibawa oleh burung ababil itu dia besar seperti kemiri. Tahu buah kemiri ya? Seperti itu satu buah batunya. Hijaratu kalbunduk, kata beliau. Hijaratu kalbunduk. Batu yang dibawa oleh burung ababil dia seperti bunduk. Bunduk itu ada kacang Arab, ada satu jenis kacang Arab namanya bunduk, atau bisa diartikan kemiri. Satu batu, dan panasnya luar biasa batu ini. Ini belum apinya, ini baru batu. Waktu jatuh disebutkan itu dari kena di atas kepala, tembus di dubur, lubang pantat, masuk di sini tembus ke lubang pantat, mati di tempat. Luar biasa. Akhirnya seluruhnya mati. Raja Abraha sempat hidup, dia terkena di bahu, bocor, dibawa sampai ke Yaman, mati. Gak ada yang hidup, kena batu daripada sijil. Allah sebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin sijil. Burung-burung ababil melempar mereka dengan batu dari sijil. Sijil itu batu yang berada di atas tanah, kemudian api menyala di atasnya. Api neraka, bukan api dunia. Batu-batu itulah diambil oleh burung ababil dan dilemparkan kepada Raja Abraha dengan pasukannya. Musnah. Yang menarik, pernyataan Al-Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal mengatakan, ini kejadian penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini sebagai bentuk penghormatan kepada Rasul SAW, karena tidak lama lagi Nabi akhir zaman, Nabi yang punya satu-satunya bendera di hari kiamat, Nabi yang satu-satunya Allah berikan syafaatul uzma, Nabi yang satu-satunya Allah puji akhlaknya, wa innaka la'ala khulqin 'azim. Nabi yang Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan sedetik pun. Nabi yang tidak pernah Allah biarkan ia sedih. Nabi yang tidak pernah Allah biarkan siapapun menyakitinya. Kalau dalam sejarah disakiti, ini bisa diperbincangkan. Kalau Ka'bah saja Allah jaga, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Ka'bah Allah jaga, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Lebih dari Ka'bah. Imam Malik mengatakan, ketika sang murid bertanya, ini Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lebih mulia mana? Kata Imam Malik bin Anas, Sahibul Mazhab, Sahibul Muwatta, beliau mengatakan,
Kalau kau maksud masjidnya, ya tentu Masjidil Haram lebih mulia. Tapi yang kau masuk kuburan yang di dalamnya ada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Rasulullah lebih mulia dari Ka'bah. Rasulullah lebih mulia daripada Masjidil Haram. Rasulullah lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Rasulullah lebih mulia daripada arsy-Nya Allah. Rasulullah lebih mulia dari kalamnya Allah. Rasulullah lebih mulia dari kursinya Allah. Dan Rasulullah lebih mulia dari segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena Nabi, bagaimana bisa tahu kemuliaan Ka'bah? Bagaimana kita bisa tahu kemuliaan Masjidil Aqsa? Bagaimana kita bisa tahu kemuliaannya Masjid Nabawi? Itu dulu kota hina, Yathrib namanya. Yathrib artinya hina. Rasulullah pindah jadi kota suci. Nabi pindah menjadi kota suci. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Engkau menetap menjadi mulia kota tersebut. Engkau menetap kota yang mulia bertambah mulia. Engkau menetap di tempat tersebut, kota yang hina berubah menjadi mulia. Yang dimaksudkan engkau di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan Amul Fil. 50 hari setelah kejadian tersebut, lahirlah manusia suci ke alam jagat raya ini, yaitu Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wal mahruma. Allahumma nabbih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.